Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya dan juga karunia-Nya. Atas kehadirannya kita bisa bertemu kembali dalam program Syiar Sahur. Selama 30 menit ke depan kita harapkan bahwa program ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Dalam Syiar Sahur kali ini kita akan membahas terkait dengan menjalin tali silaturahim. Dan bersama saya Eliza Hasan, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ustadz Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Ustadz Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Mbak Elisa. Alhamdulillah. Ustadz, ini kita sering sekali mendengar terkait dengan menjalin silaturahmi atau silaturahim di sini. Dan biasanya ini kan kalau habis Ramadan, Lebaran. Nah, ini saatnya kadang-kadang kita menjalin silaturahmi yang udah lama nggak ketemu, saudara-saudara ketemu semua di sini. Tapi sebenarnya dalam Islam sendiri, menjalin silaturahim ini seperti apa sih, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa NTV yang saya cintai, Islam sangat menekankan untuk melakukan ibadah yang disebut dengan silaturahim. Karena itu sangat ditekankan. Tiap saat kita disuruh melakukan berbagai macam ibadah. Salah satunya dengan mempererat silaturahim di tengah-tengah kita. Dengan silaturahim tercipta hubungan baik. Dengan silaturahim kerukunan akan terjaga, ketentraman bisa segera kita rasakan. Karena itu silaturahim yang ditekankan dalam ajaran agama Islam adalah bertemu dan berinteraksi sosial niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Manusia diciptakan dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sebab itu Islam menekankan kepada pemeluknya, hiduplah kalian lita'arofu, bergaul, berinteraksi, bersilaturahim. Dan ini artinya ajaran agama membawa dampak yang luar biasa. Dengan silaturahim kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Dengan silaturahim kita bisa saling mengisi, saling menguatkan, dan saling membantu. Kita manusia adalah makhluk sosial yang bermasyarakat. Siapapun kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu dengan kita. Karena itulah penekanan terhadap agama Islam soal silaturahim harus diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Dengan silaturahim akan tercipta rasa saling menghormati, saling menghargai, dan tentu juga di dalamnya ada rasa saling mencintai. Dengan silaturahim yang kita lakukan, walaupun kita berbeda suku, kita berbeda bahasa, tetapi kita sudah seperti sebuah keluarga. Yang satu saling menguatkan yang lain, yang satu saling membantu yang lain. Begitu Mbak Elisa. Nah, berarti artinya bahwa di Islam pun kita harus mengatakan bahwa kita harus saling menjaga silaturahim ini. Ya. Adakah memang hukumnya yang memang di dalam Islam yang membuat kita bahwa jangan kita nodai silaturahim, kita harus tetap menjaga meskipun kadang-kadang kan kita ada mungkin ya di keluarga sendiri kan pasti ada intriknya. Betul. Bagaimanapun dengan keluarga-keluarga jauh ataupun saudara-saudara yang di luar dari keluarga. Nah, ini gimana nih? Para pemirsa NTV yang saya cintai, yang terpenting adalah dari pribadi kita tidak memutus silaturahim. Perlakukan semua orang, apalagi keluarga, dengan sebaik-baiknya. Perkara orang lain memperlakukan kita tidak baik, itu urusan mereka dengan Tuhannya. Tetapi buat kita, para pemirsa NTV, teruslah mempererat silaturahim. Perbuatan baik, walaupun orang memperlakukan kita dengan tidak baik, tapi tetap
kita menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Nah, persoalannya memang hidup di tengah masyarakat tentu saja ada karakter-karakter mental-mental orang yang bukan menjaga silaturahmi. Orang yang tidak mau menjaga kerukunan. Orang yang tidak mau menjaga persatuan. Selalu hidupnya membuat onar, mencari masalah. Dengan apa? Mengacak-acak kerukunan di tengah masyarakat yang ada misalnya. Hidup lebih senang jadi provokator. Ngipasin yang sini, bakar yang sebelah sana. Nggak ingin terjadi kerukunan sesama warga atau sesama masyarakat. Saudara ketahuilah, para pemirsa NTV yang saya cintai, sungguh orang yang punya mental dan karakter tukang mengadu domba, memecah belah kerukunan, tidak mau menjaga silaturahim, maka azab orang tersebut sangat pedih. Jangankan di akhirat, di alam dunia saja, orang kalau sudah tahu si A sifatnya adalah memprovokasi, lambat laun saya yakin orang tidak akan ada lagi yang mau berteman dengan orang tersebut. Di akhirat luar biasa saudara, azabnya sungguh sangat pedih orang yang tidak mau menjaga silaturahim. Para pemirsa NTV yang saya cintai, diriwayatkan dahulu ada orang kaya, luar biasa hartanya, banyak sekali. Orang kaya ini tergerak hatinya ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi karena hartanya terlalu banyak, dia bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Kita tahu tahun-tahun dahulu belum ada sistem perbankan. Dia pusing, dia bingung mau nitipin uangnya sama siapa. Dia carilah di kampung tersebut orang yang amanah, punya sifat nggak khianat, yang bisa dia titipin uang yang banyak milik dia tersebut. Bagaimana ceritanya? Setelah iklan yang satu ini, insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Silakan Mbak Elsa. Saya udah nunggu-nunggu bagaimana kelanjutannya, ternyata Ustadz udah potong dulu ya. Kita masih akan kembali tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Syiar Sahur. Ada satu persoalan yang belum dia selesaikan di alam dunia. Dan itu menyangkut soal silaturahim. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Kembali bersama kami dalam Syiar Sahur dan kita masih bersama dengan Ustadz Fikri. Ustadz lanjut nih, jadi jangan bikin penasaran orang-orang tadi dipotong tiba-tiba ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Para pemirsa NTV yang saya cintai, nah orang kaya ini cari di kampungnya siapa orang yang amanah, nggak pernah khianat, dititipin harta, benar-benar dia jaga harta tersebut. Ketemu orangnya namanya Fulan, kata orang kaya, Fulan, saya nih mau pergi haji. Saya titipin uang saya sama kamu. Nanti pulang haji saya ambil lagi uang saya tersebut. Kata Fulan, Pak pergi hajilah dengan tenang. Kerjakan rukun syaratnya. Insya Allah Bapak pulang bawa haji yang mabrur. Ambil lagi uang saya. Ambil lagi uang Bapak. Insya Allah nggak bakalan kurang sepeser pun. Tenang orang kaya ini. Berangkatlah dia haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, orang kaya ini pulang ke kampung. Langsung ke rumah Fulan. Ketok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ketuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan gak ada yang bukain. Tetangganya sebelah rumah ngasih tahu, Pak, Bapak cari siapa? Kata orang kaya, saya cari Fulan. Tetangganya ngasih tahu, Pak maaf, Fulan itu sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang kaya, Mas, sampean kan tetangga Fulan? Betul. Sampean tahu nggak keluarga Fulan ini di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak
almarhum fulan nyimpan uang saya di mana? Kata tetangganya, apalagi urusan itu saya nggak ngerti Pak. Resah, gundah gulana hati orang kaya ini. Tetangga nggak tahu keluarganya fulan di mana. Tetangga juga nggak tahu almarhum fulan nyimpan uangnya di mana. Resah. Dititipin uangnya banyak kok. Iya tentu resahlah orang kaya ini. Dalam hati yang resah tidak menemukan solusi jalan keluarnya. Orang kaya ini datang ke seorang ulama besar. Bertanyalah dia sama ulama tersebut. Tuan saya beberapa hari lalu pergi haji. Saya titipin uang saya sama fulan. Sebegitu saya kembali, saya ke rumah fulan. Tetangganya bilang fulan sudah meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu di mana keluarga fulan. Tetangganya juga nggak tahu almarhum fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana tuan saya? Kata ulama tersebut, Pak saya tanya dulu, almarhum fulan tuh orangnya rajin ibadah nggak? Rajin tuan saya. Sholat nggak pernah ketinggalan, sedekahnya getol, ngajinya pun mau, berteman dengan ulama, hidup di kampung. Dia menjaga amanah, enggak pernah khianat. Almarhum fulan orangnya rajin ibadah. Kata ulama tersebut, ya sudah, mudah-mudahan sekarang ini almarhum fulan mendapat nikmat kubur. Begini saja Pak, Bapak balik lagi ke Mekah. Nanti malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum fulan. Kalau memang almarhum sedang mendapatkan nikmat kubur, dia jadi orang baik, nanti akan ada yang nyautin dari dalam sumur. Orang kaya balik lagi ke Mekah. Ingin uangnya kembali. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, orang kaya ini teriak. Fulan, fulan, fulan. 3 kali manggil Mbak Elisa. 3 kali manggil dari dalam sumur Zam-Zam. Enggak ada sautan apa-apa. Pagi-pagi orang kaya ini kembali lagi lapor sama ulama. Tuan saya, semalam 3 kali saya panggilin di tepian sumur Zam-Zam, tapi nggak ada yang nyautin dari dalam sumur. Ini bagaimana tuan saya? Kata ulama tersebut, wah celaka. Jangan-jangan almarhum fulan sedang mendapat siksa kubur. Sudah begini aja Pak, Bapak ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur bernama sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan sedang disiksa di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur Burnut, nanti akan ada yang nyautin dari dalam sumur. Orang kaya berangkat ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya ini teriak, memanggil almarhum. Fulan, oi, baru sekali manggil saudara, sudah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Terkejutlah orang kaya. Kata orang kaya, ya Allah fulan, kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kamu kan rajin ibadah. Sholatnya tekun, pengajian rajin, sama ulama bergaul. Hidup juga menjaga amanah, enggak pernah khianat. Tapi kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Kata si fulan, Pak betul, saya memang dikenal rajin ibadah. Benar, waktu hidup di dunia saya mengerjakan kebaikan. Tapi rupa-rupanya ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya titip pesan Pak. Temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan di alam dunia. Terkejutlah orang kaya ini. Loh, kamu punya saudara? Punya Pak. Ini alamat saudara saya. Tolong cari dia, sampaikan salam permohonan maaf yang pernah saya lakukan. Kata orang kaya, baik Fulan, nanti saya cari alamat saudara kamu. Terima kasih Pak. Ngomong-ngomong Fulan, nanti dulu nih, uang saya kamu simpen di mana? Oh, uang Bapak saya simpan di pojok dapur. Ada gundukan tanah, ambil aja di situ. Insya Allah nggak bakalan kurang. Tapi saya titip pesan, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Saudara para pemirsa, bagaimana kelanjutannya setelah iklan yang satu ini lagi? Belum, Mas. Kita masih ada waktu, Okay. Ustaz Fikri. Karena kalau dilihat tadi, ini cukup menarik ya. Artinya bahwa tadi dia tetap menyimpan amanahnya, Ya, menyimpan betul. uangnya betul. Tapi kemudian ada satu yang memang menjadi ganjalannya dia, Betul. tidak diterima ibadah-ibadahnya. Betul. Pada dasarnya orang ini memang orang baik. Nah, akhirnya dia bertemu. Nah, nantilah setelah itu baru kita
tetap loh nggak mau dikasih tahu. Masih ada satu segmen lagi. Masih nggak mau dikasih tahu. Tapi akhirnya dari perjalanan baru setengah ini kita belajar bahwa dia tetap memegang amanah, tetapi balik lagi ada sesuatu yang mengganjal dan di sini tentunya terkaitan dengan silaturahim. Ada satu persoalan yang belum dia selesaikan di alam dunia dan itu menyangkut soal silaturahim. Bagaimana kemudian endingnya? Ya setelah ini kita akan bahas. Baik, kita akan lanjutkan tentunya bagaimana endingnya ini. Tetaplah bersama kami dalam Syiar Sahur. Mentalitas silaturahmi harus terbangun dalam jiwa kita. Kepada orang lain suku, kepada orang lain daerah, kepada orang lain keyakinan beragama, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan keguyuban dengan silaturahim. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Syiar Sahur, masih bersama dengan Ustadz Fikri. Ustadz Fikri balik lagi nih. Ustadz Fikri suka bikin kita penasaran nih. Ini udah sampai ending ya Ustadz ya. Boleh lanjut nih, gimana jadinya? Bapak Ibu, para pemirsa NTV yang saya cintai, pada prinsipnya almarhum si Fulan ini memang orangnya baik. Orangnya baik. Tapi ada persoalan yang dia belum selesaikan ketika hidup di alam dunia. Karena itu dia berpesan sekali dengan orang kaya ini. Pak, ini alamat saudara saya. Temui dia, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Uang Bapak saya taruh di pojokan dapur, ada gundukan tanah, ambillah di situ. Insya Allah nggak akan kurang sepeser pun. Tapi saya pesan, temui saudara saya, mintakan kehalalan dari persoalan yang waktu hidup di alam dunia pernah saya lakukan. Saudara, kembalilah orang kaya ini pulang. Sesuai dengan tempat yang ditujukan, di rumah almarhum Fulan ada gundukan tanah, digali ada segepok uang. Dihitung pun tak ada yang kurang. Orang kaya ini berkata dalam hati, betul almarhum Fulan orangnya amanah, beribadah, nggak pernah curang. Seketika dia ingat janji ingin menemui keluarga saudaranya almarhum Fulan. Berbekal alamat yang dia pegang, dia cari rumah saudaranya almarhum Fulan tersebut. Ketemu rumahnya, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampean saudaranya Fulan? Betul Pak, saudara saya Fulan itu kan sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu karena itu saya kesini. Saudara kamu si Fulan itu sekarang sedang disiksa di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu saudaranya almarhum Fulan sedang disiksa, meleleh air mata Mbak Elisa. Nangis terseduh-seduh. Tentulah orang kaya ini makin terkejut. Kata orang kaya, Mas, sampean kan waktu hidup di dunia bersaudara. Kok bisa terjadi konflik macam ini? Ceritalah ini orang. Pak, betul, waktu hidup di alam dunia kami ini memang bersaudara. Tapi almarhum Fulan itu pernah memutus silaturahimnya kepada diri saya. Nih dia nih, benang merahnya. Dia putus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya kirim hadiah makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau ketemu saya ajak musafahah, saya ajak bersalaman. Malah melengos, memalingkan wajah. Sampai pada puncaknya, almarhum Fulan di kampung saya, dia terang-terangan ngomong sama semua orang, dia putus silaturahminya kepada diri saya. Orang kaya mendengar penuturan saudaranya almarhum Fulan macam ini, geleng-geleng kepala. Kata orang kaya, ya Allah, Fulan kok bisa sampai segitunya? Memang persoalannya gara-gara apa? Kok sampai putus silaturahim? Ceritalah orang ini, Pak, mula-mulanya sih gara-gara persoalan sepele, cuma gara-gara beda pilihan presiden. Nah, beda ide, beda pemikiran, beda persepsi, sampai memutus tali silaturahmi. Kata saudaranya, Pak, mulai sekarang Allah dan Bapak yang jadi saksi.
Apa saja yang pernah dilakukan saudara saya almarhum fulan, saya maafkan. Beberapa hari kemudian orang kaya ini dalam tidur dia bermimpi ketemu almarhum fulan, wajahnya berseri, tersenyum di pipinya sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Yang ingin saya tekankan Mbak Elisa, para pemirsa NTV yang saya cintai, dari manapun organisasi kita, apapun ide-ide kita, berbedakah kita soal pemikiran, itu hanya kulitnya saja. Tapi esensi ajaran agama adalah memperkuat silaturahim. Dengan Ramadan 1 bulan ini kita tempa ibadah kita kepada Allah. Totalitas hablum minallah. Maka keluar dari Ramadan menghadapi 11 bulan yang akan datang. Maka mentalitas silaturahmi harus terbangun dalam jiwa kita. Kepada orang lain suku, kepada orang lain daerah, kepada orang lain keyakinan beragama, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, kebersamaan, dan keguyuban dengan silaturahim. Wallah a'lam. Baik, Ustaz Fikri, berarti artinya kita belajar dari kisah tadi. Ya, betul. Berbeda pilihan, artinya gini, kita melihat tadi ada sebuah perbedaan yang akhirnya memutus tali silaturahmi. Itu bahaya. Itu berbahaya. Atau kita menggarisbawahinya adalah diputusnya tali silaturahmi di Islam itu, dan tadi dengan ternyata Allah begitu tidak menyukainya terkait sangat tidak menyukai, dan ancamannya itu luar biasa. Sangat pedih. Jangankan di akhirat, tadi di awal saya katakan di alam dunia, orang yang punya mentalitas tidak mau bersilaturahim, artinya tidak mau menjaga kerukunan, apalagi kemudian jadi provokator, tukang memecah belah, mengadu domba, lambat laun orang nggak ada yang mau berteman sama orang seperti itu. Itu azab di dunia. Di azab di akhirat jauh lebih pedih dan lebih sengsara. Nauzubillah. Nauzubillah. Berarti memang azabnya tuh bagi siapa yang menjaga, yang tidak menjaga silaturahmi itu begitu pedih. Betul. Dan bagi siapa yang menjaga silaturahmi itu begitu indah. Ya, artinya dibalas dengan indah seperti itu ya. Betul, ya? betul. Oke, baik. Mungkin terakhir Ustaz, tadi walaupun kita sudah membahas terkait dengan, Ustaz mencontohkan dengan sebuah kisah tadi, dan ada garis merahnya di situ yang bisa kita pelajari. Tapi mungkin kesimpulan yang ingin Ustaz sampaikan tentunya dalam perbincangan kita kali ini, yang bagaimana sebenarnya arti kita untuk menjalin sebuah tali silaturahmi itu seperti apa? Pertama, Islam mengajarkan kita silaturahmi itu multikultural, lintas sektoral. Bukankah sebagai sebuah bangsa kita sudah diikat dengan bineka tunggal ika? Bingkai bineka tunggal ika itulah yang membuat kita bangsa Indonesia jadi keluarga besar. Kita semua lahir di pangkuan Ibu Pertiwi. Air negeri ini yang kita minum, udara negeri ini yang kita hirup. Dari manapun suku kita, apapun bahasa kita pasti berbeda. Tapi dengan bingkai tersebut, bineka tunggal ika, kita jadi satu keluarga. Silaturahim. Menjaga, merekatkan persatuan dan kerukunan. Dengan menjaga persatuan kebersamaan, maka insya Allah kerukunan akan tercipta. Apatah lagi sesama saudara seakidah. Muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat bagian anggota tubuh. Kalau yang satu sakit, maka yang lain ikut merasakan. Maka dengan silaturahmi tumbuh perasaan saling menyayangi, saling mencintai, dan pada akhirnya akan saling bahu-membahu. Baik, apalagi momen Ramadan, nanti Lebaran, saatnya kita menjalin silaturahmi. Menerapkan itu, menghadapi 11 bulan ke depan, hubungan sosial bermasyarakat dengan mengeratkan kebersamaan di antara kita. Baik, Ustaz Fikri, terima kasih. Tentunya tidak terasa 30 menit sudah kita berbincang, dan semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang baru untuk kita semua untuk menjalankan tadi makna dari silaturahmi ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz Fikri Haikal telah bergabung bersama kami, dan pemirsa sampai di sini tentunya kebersamaan kita dalam Syiar Sahur. Saya Liza Hasan pamit undur diri. Selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.